Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfidio Purnama dengan NIM 12240221483. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu materi 3 dan 4, yang dimana materi 3 ini berisi tentang etika bisnis, sedangkan materi keempat ini berisi tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Nah, memasuki materi ketiga, yaitu etika bisnis, yang dimana dalam dunia bisnis ini etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Nah, jadi dengan etika yang baik, maka secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Nah, adapun beberapa yang akan saya jelasi mengenai etika bisnis, yaitu yang pertama itu ada integritas. Nah, integritas itu yang dimana berkomitmen untuk bertindak jujur dan adil dalam sebuah interaksi bisnis. Nah, ada juga transparansi. Nah, transparansi itu menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Terus ada pertanggungjawaban. Nah, jadi di dalam etika bisnis ini, pertanggungjawaban itu yaitu mengakui dan mengambil tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis tersebut. Nah, adapun keadilan. Di keadilan ini yaitu dengan memperlakukan semua pihak dengan adil, ya termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Terus ada lagi kepatuhan, yang dimana mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mengakui standar etika yang diterima secara umum. Adapun kehormatan, yang dimana menghormati HAM, yaitu hak asasi manusia, yang dimana memerangi diskriminasi dan mendukung keberagaman. Adapun kesejahteraan karyawan, yang dimana memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial karyawan. Nah, kepedulian lingkungan juga, yang dimana mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung praktis bisnis yang berkelanjutan. Adapun inovasi dan kualitas, yang dimana mengutamakan inovasi dan kualitas dalam sebuah aspek bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai etika bisnis. Lalu, apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, pengertian etika bisnis menurut Hill dan Jones, yang dimana etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, yang dimana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral dan masalah moral yang sangat kompleks. Nah, studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah, itu studi ini berkonsentrasi kepada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Nah, secara hakiki, etika bisnis ini merupakan applied ethic atau etika terapan. Jadi di sini itu etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Jadi secara hakiki, sasaran etika bisnis itu adalah perilaku. Nah, moral pembisnis yang berkaitan ekonomi bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Tujuan etika bisnis. Nah, etika bisnis ini sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis.
Tujuan etika bisnis ini bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan money business. Nah, di mana hal itu dapat merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Dengan adanya etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Nah, memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk. Nah, selanjutnya itu tujuannya itu ada pun prinsip keadilan, ya dimana pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Jadi semua orang yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang ada di dalam sebuah bisnis memiliki kemampuan serta peran dalam memajukan sebuah usaha. Masuk bagian otonomi. Nah, pada prinsip ini, sebagai selaku pembisnis, kamu harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan harus bisa mengambil keputusan dengan adil, serta juga kita nih harus bisa bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam menjalani prinsip-prinsipnya. Bagian integrasi moral. Nah, dengan integrasi moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat, yang dimana menerapkan prinsip integritas moral ini berarti semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya. Bagian prinsip loyalitas. Nah, adanya penerapan prinsip ini tentu kamu tidak dapat mencampur urusan bisnis dengan bisnis pribadi kamu. Karena loyalitas ini pada perusahaan bisa terlihat dari kerja keras serta keseriusan dalam menjalankan sebuah usaha. Selanjutnya, ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip kejujuran. Nah, jadi prinsip pertama yang paling mendasar itu adalah prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran ini adalah salah satu kunci sukses dalam menjalankan suatu usaha. Terus ada lagi menyebutkan nama. Jadi itu kita tuh sebagai pengusaha itu harus mengerti etika bisnis, yang dimana biasakan kita tuh nyebut nama ketika bertemu dengan orang baru, kayak melakukan hal itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh memiliki etika yang baik. Terus ada lagi berdiri saat berkenalan. Jadi kita lagi duduk, nah misal ada yang nyamperin kita tuh, terus tuh kita tuh berkenalan tuh kayak berdiri, kayak ngasih rasa hormat kepada mereka gitu loh. Kalau misalnya memang kita tidak memungkinkan untuk berdiri, kita bisa kayak ngasih isyarat, kayak ngangguin ke kepala kayak gitu, atau kayak gimana, intinya tuh kasih rasa hormat. Terus jangan lupa juga ucapin terima kasih. Nah, kenapa mengucapin terima kasih itu biar kayak ngasih rasa hormat dan jangan terlalu berlebihan kalaupun mau mengucapin kata-kata terima kasih tersebut. Terus bayar tagihan ketika mengundang. Nah, terkadang pertemuan bisnis itu dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe atau restoran. Nah, jadi sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya bayarkan tagihan tersebut. Jadi masa iya kita yang undang, mereka yang bayar kayak gitu. Terus dengan memiliki etika bisnis ini, maka perusahaan itu akan memiliki daya saing yang tinggi hingga memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai-nilai. Materi keempat itu ada bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Nah, sebelumnya itu badan usaha itu adalah suatu kesatuan organisasi yang dimana melakukan
proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuannya yaitu mencari laba. Nah, dalam istilah lain, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis. Nah, yang dimana teknik dan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, bentuk badan usaha itu ada state capital sama private capital. Nah, untuk yang state capital ini yaitu istilah yang merujuk kepada pusat kota atau kota utamanya administratif yang dari sebuah negara bagian dalam suatu negara. Nah, yang dimana ini tuh adalah tempat kantornya pemerintah atau majelis legislatif. Nah, state capital ini seringkali memiliki arti simbolis dan memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya negara bagian negara tersebut. Selanjutnya itu ada private capital. Nah, private capital itu yang mengacu kepada dana atau aset yang dimiliki dan yang dikelola oleh investor swasta. Nah, jadi modal swasta ini tidak diperbolehkan dari publik melalui penawaran saham yang dimana di pasar modal terbuka, tapi sering diperbolehkannya itu melalui investasi langsung, yaitu pinjaman atau dana yang dihimpun secara khusus untuk tujuan investasi tersebut. Nah, jadi state capital itu ada di dua kelompok. Yang pertama itu ada BUMN, sama yang kedua itu adalah BUMD. Nah, BUMN ini yang dimana sebagian besar atau keseluruhan modalnya itu dikuasai oleh pemerintah, sedangkan BUMD itu sebagian besarnya itu dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Nah, selanjutnya itu ada bentuk badan usaha. Itu ada beberapa, yaitu perseorangan, firma, CV, PT, BUMN ataupun BUMD. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu satu persatu, yang dimana itu ada perseorangan. Jadi perseorangan itu badan usaha itu dimiliki dan dijalankan oleh satu orang secara individu. Nah, selanjutnya itu firma. Nah, firma adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih. Nah, di mana mereka itu berbagi tanggung jawab, terus berbagi laba dan kerugian sesuai dengan perjanjian firma. Adapun CV yang dimana ini adalah komanditer. Jadi CV ini adalah badan usaha di mana terdapat minimal 2 jenis mitra, yaitu mitra aktif dan pasif. Nah, mitra aktif ini yaitu memiliki tanggung jawab yang penuh, sedangkan mitra pasif itu hanya menyediakan modal dan tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Terus ada PT, perseratan terbatas. Nah, PT ini adalah badan usaha yang memiliki keberadaan yang terpisah dari pemiliknya. Terus ada BUMN ataupun BUMD. Nah, BUMN itu adalah badan usaha milik negara, sedangkan BUMN itu badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Selain itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian atau perekonomian negara ataupun perekonomian daerah. Nah, contohnya itu termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti PLN. PLN itu kan perusahaan listrik negara ya, dan adapun PT PAM Jaya, nah perusahaan air minum Jaya. Nah, selain itu adapun ciri-ciri dan sifat
CV. Nah, yang pertama itu sulit untuk menerima modal yang telah di-store karena mitra pasif dalam CV hanya menyediakan modal tanpa terlibat aktif dalam pengelola bisnis. Jadi mereka itu mungkin enggan untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan karena itu berarti mereka harus keluar dari bisnis tersebut. Modal besar karena didirikan oleh banyak pihak. Jadi CV itu dapat memiliki modal yang besar karena didirikan oleh beberapa mitra aktif dan pasif yang masing-masing itu menyumbang modal sesuai dengan kesepakatan. Terus ada pinjaman. Nah, karena CV itu memiliki lebih dari satu pemilik yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan, bank, ataupun lembaga keuangan. Nah, mungkin lebih bersedia memberikan kredit pinjaman kepada CV dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Nah, ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada juga yang pasif tinggal menunggu keuntungan saja. Nah, CV yang memiliki anggota aktif yang memiliki anggota aktif dan yang memiliki tanggung jawab itu tidak terbatas atas kewajiban perusahaan. Sementara anggota pasif itu hanya berpartisipasi dengan menyediakan modal tanpa keterlibatan langsung dalam mengelola bisnis. Nah, adapun yang kelima itu relatif mudah untuk didirikan. Jadi CV ini seringkali mudah didirikan dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang memerlukan proses hukum yang lebih rumit. Jadi seperti kayak persyaratan terbatas itu atau PT. Nah, yang keenam itu ada kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Karena CV itu bergantung kepada kesepakatan antar mitra dan tidak memiliki berkelanjutan hukum yang jelas seperti PT, maka kelangsungan hidupnya itu seringkali lebih mudah, lebih kayak tidak aktif, terutama jika terjadi perselisihan antara mitra ataupun kematian di salah satu mitra tersebut. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.